Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita kembali belajar pada mata kuliah Dinamika Mesin Otomotif. Dan hari ini adalah pertemuan yang ke-9. Sebenarnya pertemuan yang ke-9 ini para mahasiswa adalah meneruskan pertemuan yang ke-7 yang lalu, yakni tentang gaya jejak maksimum pada kendaraan penumpang. Dan pada pertemuan ini kita akan berlatih menghitung gaya jejak maksimum kendaraan penumpang. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti perkuliahan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh yang pertama pada siang hari ini kita akan membahas tentang gaya jejak maksimum pada kendaraan. Sebuah kendaraan penumpang yang mempunyai dua poros, mempunyai wheelbase sebesar 260 cm, pusat beratnya berada 100 cm di belakang poros depan dan 60 cm di atas permukaan jalan datar. Berat kendaraan 15 kN dengan koefisien tahanan gelinding sebesar 0,8 dan koefisien adhesi jalan dengan ban adalah 0,7. Kendaraan tersebut menggunakan sistem penggerak roda depan ya. Yang ditanyakan pada soal ini yang pertama adalah hitung gaya jejak maksimum kendaraan ya. Kemudian yang kedua adalah beban normal yang diderita oleh kedua poros kendaraan. Artinya kedua ini adalah roda depan maupun roda belakang ya. Sementara yang ketiga adalah misal kendaraan ini dengan sistem penggerak roda belakang. Berarti soal ini adalah penggeraknya adalah roda depan. Maka hitunglah gaya jejak maksimumnya. Nah, kita mulai sekarang cara menghitung para mahasiswa. Diketahui wheelbase-nya 260 cm itu L ya. Kemudian L1-nya adalah pusat benda. Dari roda depan ini. Kemudian ini adalah 60 cm pusat benda. Kemudian berat adalah 15 kN. Ini adalah koefisien yang diketahui oleh soal, yaitu adalah 0,8. Sementara mu adalah 0,7 atau koefisien adhesi. Nah, kemudian L2 itu sama dengan L min L1. L tadi adalah wheelbase, yaitu 260. Kemudian dari pusat benda ke L2, maka L2 sama dengan L min L1. 260 dikurangi 100, sehingga 160 gitu ya. Nah, yang pertama adalah ditanya F maksimal. Ya, cara menghitung ini diketahui pada pertemuan yang ke-7 yang lalu. Rumusnya F maksimal adalah mu kali berat dalam kurung L2 plus FR. FR-nya diketahui oleh soal gaya koefisien gelinding atau FR. Kemudian H-nya itu adalah pusat benda terhadap ketinggian adalah 60 cm per L. L-nya adalah wheelbase. Wheelbase itu adalah jarak poros roda depan dan poros roda belakang plus mu kali H. Tinggal menghitung. Mu-nya adalah 0,7, kemudian beratnya adalah 15 ya, kilonewton. L2-nya adalah diketahui tadi dihitung 160 ini ya. Kemudian 0,8 ini adalah FR, diketahui oleh soal 0,8. Kemudian 60 itu adalah H, 60.
per 260 wheelbase plus 0,7 adalah mu kali 60. 60-nya adalah H. Kita bisa menghitung 0,7 kali 15 adalah 10,5. Kemudian 0,8 kali 60 adalah 48, ini ya. Kemudian 0,7 kali 60 kita hitung 42, sehingga kita bisa menjumlahkan, bisa ketemu F maksimal adalah 7,232 kN. Kenapa kN? Karena W-nya dalam satuan kN. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, F maksimal sudah diketahui. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah beban normal baik untuk roda depan maupun roda belakang. Kalau ini adalah depan, WF itu adalah depan, R itu artinya adalah belakang, ya. Mari kita hitung. WF di dalam pertemuan yang ke-7 diketahui rumusnya adalah ini. Kunci rumusnya adalah WF sama dengan F maksimal per mu, atau F maksimal sama dengan WF kali mu, gitu kan? Kuncinya di sini. Kita hitung sekarang. F maksimal diketahui sebelumnya, pada slide sebelumnya, setelah kita menghitung sebesar 7,323. Mu-nya diketahui oleh soal adalah 0,7. Maka WF-nya ketemu 10,331 kN. Kemudian WR sama dengan W per WF. WR-nya itu yang ditanyakan, W-nya itu dalam soal diketahui 15 kN. WF-nya 10,331. Tinggal kita mengurangi sebesar 4,669 kN. Pertanyaan yang kedua selesai. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah misal sistem penggerak pada kendaraan itu adalah roda belakang. Berarti kan mobil ini, dalam contoh ini, itu adalah penggeraknya roda depan. Nah, di dalam pertemuan yang sebelumnya diketahui untuk mencari F maksimal pada penggerak roda belakang itu adalah mu kali W kali L1 min FR kali H dibagi L min mu kali H. Tinggal kita memasukkan angka-angkanya. Mu-nya adalah 0,7 ya. Di dalam soal diketahui. Kemudian W-nya adalah berat mobil atau kendaraan itu 15 kN. Kemudian L1-nya diketahui 100, dihitung kita. Kemudian L-nya adalah 100 dikurangi mu-nya adalah 0,8 kali H-nya adalah 60. Ini H ya. Ini H. Per L. L-nya adalah 260. Wheelbase 260 dikurangi 0,7 mu-nya. Kemudian kali H-nya adalah 60 ya. 0,8 kali 60 kita kalikan adalah 48. Sehingga kita kurangi 100 dikurangi 48 ya. Dibagi 260, ini wheelbase, min 42. 42-nya itu kita hasil dari 0,7 kali 60. Kalau misalnya 260 dikurangi 42 adalah 218. 105 tetap di sini ya. Kita hitung. Kemudian
100 dikurangi 48 sama dengan 52. Maka ketemunya F maksimal apabila penggerak roda kendaraan itu adalah roda belakang, maka ketemu 2,505 kN. Kenapa kN? Karena berat dari kendaraan itu dalam satuan kN. Oke, tidak ada masalah yang pertama. Kita lanjut ya ke contoh yang kedua. Diketahui sebuah mobil penumpang atau 2 poros mempunyai wheelbase 210 cm. Pusat beratnya berada di 95 cm di depan poros belakang dan 65 cm di atas permukaan jalan menanjak dengan sudut 15 derajat. Jadi jalannya itu miring gitu ya. Sudut kemiringannya atau sudut nanjaknya itu adalah 15 derajat. Nah, berat kendaraan sebesar 16 kN dan koefisien tahanan gelinding itu adalah 0,5 dan koefisien adhesi dengan jalan ban adalah 0,6. Ini adalah mu ya. Nah, selanjutnya kendaraan tersebut menggunakan sistem penggerak roda belakang. Tadi dalam soal yang pertama adalah penggeraknya adalah roda depan. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah hitung gaya jejak maksimum kendaraan. Yang pertama. Yang kedua adalah hitung beban normal yang diderita oleh kedua poros kendaraan. Sama dengan contoh yang pertama tadi, berarti ini adalah roda depan dan roda belakang, beban normalnya berapa? Gitu ya. Oke, dari soal ini, dari kalimat-kalimat soal ini, Anda sudah bisa membayangkan kan? Nah, kalau sudah bisa membayangkan, kita bisa menghitung. Diketahui ya, L atau wheelbase, jarak poros roda depan dan roda belakang adalah 210 cm. L2 ini adalah pusat beban dari roda ya, 95 cm. Kemudian H-nya itu adalah 65 pusat beban. Tetanya sudut kemiringan dari permukaan jalan 15 derajat. Berat dari kendaraan itu adalah 16 kN. FR-nya diketahui, ini tahanan gelindingnya adalah 0,5 ya. Kemudian ini adalah koefisien adhesi 0,6. Koefisien adhesi itu sangat dipengaruhi oleh keadaan geometrik permukaan atau jalan. Misalnya begini, aspal itu yang paling kecil. Kalau semakin kasar permukaan jalan, maka koefisien adhesinya semakin besar. Ya, jadi koefisien adhesi itu sudah diketahui dan besarnya itu sangat dipengaruhi oleh geometrik dari atau keadaan dari jalan yang dilalui kendaraan. Kemudian kita bisa menghitung L1 sama dengan L min L2. L tadi adalah wheelbase ya, untuk mengetahui pusat berat terhadap poros roda depan sama dengan 210. 210-nya adalah L atau wheelbase min L2. L2-nya adalah roda belakang 95. Maka ini adalah 115 cm. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, berapa F maksimal? Seperti biasa, tadi kan ini bedanya dengan soal yang pertama. Jalan yang pertama kan datar. Nah, ini adalah miring. Sudut kemiringan adalah diketahui sekian derajat tadi ya. Berapa tadi ya? Nah, diketahui ini semuanya, kemudian kita menjawab F maksimal. Mu sama dengan W kali L1
kali cos theta min FR kali H per L min mu kali H. Ini adalah rumus dari F maksimal apabila jalannya itu dalam keadaan menanjak atau miring. Kalau sebelumnya adalah F maksimal apabila jalannya adalah datar. Sekarang adalah jalannya adalah menanjak atau miring. Ya. Mu-nya adalah 0,6 diketahui oleh soal. Kemudian beratnya adalah 16. Kemudian L1-nya diketahui setelah kita hitung ini ya, 115 kali cos kemiringan 20 ya. Min FR-nya itu adalah tahanan gelinding, koefisien tahanan gelinding itu adalah 0,5, kemudian H-nya diketahui adalah 65 cm. Dibagi L-nya adalah 210, min 0,6 ini adalah mu atau koefisien adhesi kali H-nya diketahui oleh soal ya, itu sama dengan 62 nih ya. 65 sama dengan 0,6 kali 16 adalah 9,6. Kemudian cos 20 derajat itu kita klik di kalkulator itu adalah 0,97. Kemudian kita kalikan 0,5 kali 65 hasilnya adalah 32,5. 0,97 dikali 115 hasilnya ini 115,55 dikurangi 32,5 di sini kan, dibagi 210 dikurangi 39 ada 171 ya. Kita kalikan seperti biasa, ini dikurangi dulu ya, ini dikurangi, kemudian kita kalikan 96. Hasilnya adalah 758,88 dibagi 171. Hasilnya adalah F max-nya adalah 4,438 kN. Pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Nah, selanjutnya para mahasiswa, berapa F atau gaya normal baik roda depan maupun roda belakang. Kita mulai dari roda belakang ya. F max-nya rumus utamanya adalah ini ya. F max sama dengan mu kali WR atau gaya normal sama dengan F max per mu kan gitu kan. Nah, di dalam perhitungan sebelumnya kita telah mengetahui banyaknya F maksimal yaitu 4,438 ya kan. Mu-nya diketahui dalam soal kan 0,6. Kita menghitung WR atau gaya normal roda belakang. R itu 8. R itu adalah roda belakang. Nah, WR sama dengan ini dibagi ini. Hasilnya adalah 7,397. 4,438 dibagi 0,6. Nah, selanjutnya para mahasiswa, berapa beban normal pada roda depan sekarang? WF sama dengan W min WR.
W-nya diketahui tadi ya, 16 kilonewton kan. Ini ketahui. WR-nya barusan kita hitung, hasilnya adalah 7,397, maka ketemu WF-nya adalah 8,603 kilonewton. Oke, ada masalah dengan perhitungan ini? Nah, para mahasiswa, dari perhitungan-perhitungan yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan di sini, gaya-gaya luar yang bekerja pada kendaraan penumpang meliputi tahanan aerodinamik atau disingkat dengan RA, tahanan gelinding roda depan atau RF, tahanan gelinding roda belakang atau RR, dengan drawbar atau disingkat dengan RD, tahanan tanjakan itu adalah RG, kemiringan tadi ya, yang berupa sudut kemiringan sin theta, dan gaya-gaya jejak pada roda depan atau FF dan roda belakang adalah FR. Yang kedua, beban normal pada poros depan dapat dihitung. Yang pertama, untuk jalannya menurun atau mendaki. WF sama dengan W kali L2 kali cos theta min RA kali HA min WA per G kali H min RD kali HD plus minus W kali H kali sin theta per L. Di dalam rumus ini para mahasiswa itu ada plus minus. Nah, ini apabila naik ya, itu adalah plus. Sebaliknya apabila dia turun, maka harganya adalah negatif, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk jalan mendatar, WF-nya sama dengan W kali L2 per L min H per L kali RA plus W kali A per G plus RD. Bedanya di sini itu tidak ada kemiringan, tidak ada sin atau cos. Tapi kalau jalannya itu turun atau naik, pasti ada sudut kemiringan itu. Nah, kalau jalannya itu mendatar, tidak ada sudut kemiringan. Nah, beban normal pada poros belakang WR ya dapat dihitung untuk jalan mendaki atau menurun. Rumusnya ini ya, ada plus minusnya ya, sama keterangannya. Ketika dia naik adalah plus, ketika turun adalah min. Ada sudut kemiringan, ada sin, ada cos di sini. Nah, sementara untuk jalan mendatar, gaya normal pada poros roda belakangnya adalah ini ya, tidak ada sudut kemiringan, tidak ada plus minusnya karena mendatar. Kemudian gaya jejak maksimal dapat dihitung, ini kan F maksimal sama dengan mu kali W, W-nya adalah berat dari kendaraan itu, mu-nya adalah koefisien adhesi, adhesi itu adalah tarikan roda terhadap dari jalan ya. Semakin rodanya itu semakin kempes, maka mu-nya itu semakin besar, dan sebaliknya. Kalau kempes kan berarti daya tariknya kan semakin besar ya. Kemudian untuk kendaraan dengan penggerak roda depan, rumusnya F maksimalnya dapat dihitung dengan rumus ini ya. Rumus ini. Selanjutnya untuk kendaraan roda penggerak roda belakang, misalnya adalah Xenia, Avanza, itu kan roda belakang penggeraknya kan, maka menggunakan rumus ini. Ini bedanya. Ini L2, sementara ini adalah L1. Begitu ya. Kan jenis rodanya kan ini yang membedakan kan. Nah,
Begitulah mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis pada forum diskusi. Setiap pertanyaan insya Allah akan saya jawab. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.